Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Dhani Muhtada MAG MPA PhD selaku pengasuh pesantren riset Al-Muhtada. Yang kami hormati Kanda Ayon Dinianto SHMH dan Kanda Wisnu SH selaku mentor pesantren riset Al-Muhtada. Serta tak lupa teman-temanku mahasantri pesantren riset Al-Muhtada yang saya sayangi dan saya banggakan. Budaya bercerita sangat baik dalam menyampaikan nilai-nilai luhur pada generasi selanjutnya. Dona Wijayanto. Berdasarkan kutipan tersebut, kami dari kelompok 12 yang beranggotakan saya Muhammad Mahfud Muzadi dan teman-teman saya ada Sudarto, Muhammad Agus Setiono, Muhammad Fatahul Alim dengan bangga mempersembahkan seminar proposal penelitian dengan judul Eksistensi Tradisi Sawalan di Desa Bungo, Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak. Berdasar pada pengertian kepariwisataan dan tujuan pembangunan kepariwisataan yang tertentu dalam peraturan daerah setempat, maka dapat kita pahami bahwa peningkatan dunia pariwisata merupakan satu hal yang penting untuk mencapai cita-cita bangsa dan kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia. Untuk terus mengembangkan dan menjaga eksistensi dari adat istiadat dan kebudayaan, maka perlu adanya pembaharuan yang menarik perhatian masyarakat luar dalam hal pariwisata. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, tingkat kunjungan wisatawan dari tahun 2011 sampai 2019 selalu mengalami kenaikan. Lebih lanjut, Dinas Kabupaten Demak mencatat jumlah kunjungan wisatawan yang berkunjung ke kota Demak selama tahun 2018 meningkat secara tajam mencapai 1,7 juta orang. Nah, dari data-data empiris tersebut, maka potensi dari tradisi sawalan harus menjadi perhatian yang besar. Secara sosiologis, berkaca dari sebagian masyarakat Desa Bungo yang berprofesi sebagai nelayan, maka tak heran jika tradisi sawalan yang mereka lakukan, yaitu pesta sedekah, menjadi acara yang ditunggu-tunggu sekaligus menjadi acara pamungkas dari rangkaian acara yang ada. Nah, berdasarkan uraian di atas tersebut, penelitian ini akan mengkaji dan menganalisis secara komprehensif mengenai eksistensi tradisi sawalan di Desa Bungo, Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak. Baiklah, kita masuk ke bagian rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka dapat kita rumuskan permasalahannya sebagai berikut. Di sini kami memiliki 3 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana rangkaian prosesi sawalan di Desa Bungo, Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak. Yang kedua, bagaimana eksistensi dari tradisi sawalan di Desa Bungo saat ini. Yang ketiga, bagaimana peran masyarakat dalam pelestarian tradisi sawalan di Desa Bungo. Adapun tujuan penelitian, yaitu yang pertama untuk mengetahui dan menganalisis prosesi sawalan di Desa Bungo. Yang kedua, untuk mengetahui eksistensi tradisi sawalan di Desa Bungo. Dan yang ketiga, untuk mengetahui peran masyarakat dalam pelestarian tradisi sawalan di Desa Bungo. Adapun manfaat dari penelitian yaitu terbagi menjadi 2, manfaat teoritis dan manfaat praktis. Untuk manfaat teoritis, yaitu untuk mengembangkan keilmuan dan pengetahuan mengenai tradisi sawalan di Desa Bungo, Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak. Nah, untuk manfaat praktis terbagi menjadi 3, yaitu bagi peneliti, pemerintah daerah, dan bagi masyarakat. Bagi peneliti, yaitu sebagai sumber informasi tambahan dan referensi mengenai tradisi sawalan di Desa Bungo. Bagi pemerintah daerah, yaitu sebagai saran dan bahan pertimbangan untuk merumuskan kebijakan mengenai pelestarian tradisi di Desa Bungo. Dan bagi masyarakat, sebagai penambah ilmu pengetahuan untuk mereka mengenai nilai-nilai dari tradisi sawalan di Desa Bungo. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tinjauan pustaka. Yang pertama mengenai penelitian terdahulu. Penelitian pernah dilakukan oleh Khairul Anwar pada tahun 2013 yang berjudul Makna Kultural dan Sosial Ekonomi Tradisi Sawalan. Hasil penelitian yang telah dilakukan disimpulkan bahwa tradisi sawalan di Moro Demak sebagai bentuk ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan karunia yang melimpah dari laut dan ungkapan doa keselamatan dari segala mara bahaya dan musibah yang bisa datang dari laut. Penelitian juga pernah dilakukan oleh Eka Fitzramawati pada tahun 2011 yang berjudul Perkembangan Tradisi
tradisi sawalan di Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal pada tahun 1980 hingga 2008. Hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa tradisi sawalan merupakan sebagai acara dalam memperingati wafatnya haul ulama Kaliwungu, yaitu Kiai Haji Asy'ari atau Kiai Guru, yang dilaksanakan setiap tanggal 8 Syawal, sehingga masyarakat di daerah tersebut menyebutnya sebagai sawalan. Serta perkembangan tradisi ini sejak tahun 1980 sampai dengan tahun 2008 telah terjadi perubahan dalam penyelenggaraannya dengan adanya kirab oleh ulama dan pejabat, serta dilakukan pergantiannya kelambu makam Kiai Haji Asy'ari. Mengenai tinjauan konseptual, tradisi adalah suatu kegiatan di masa lalu yang dilakukan secara terus-menerus dan diwariskan dari generasi ke generasi, diwariskan agar dapat mempertahankan sebuah tradisi yang ada pada suatu kelompok masyarakat. Kemudian terdapat fungsi tradisi, yaitu sebagai kebijakan turun-temurun, sebagai legitimasi terhadap pandangan hidup, keyakinan, pranata, dan aturan yang sudah ada, sebagai simbol identitas kolektif yang meyakinkan. Dan fungsi tradisi yang terakhir yaitu sebagai tempat pengabdian. Terdapat eksistensi tradisi. Eksistensi berasal dari bahasa Latin, yaitu existere, yang memiliki arti, yaitu muncul, ada, timbul, dan memiliki keberadaan aktual. Dan yang terakhir mengenai wujud dan unsur tradisi. Wujud kebudayaan sebagai ide, aktivitas, dan artefak. Unsur kebudayaan meliputi bahasa, sistem teknologi, sistem mata pencaharian, organisasi sosial, sistem pengetahuan, religi, dan kesenian. Selanjutnya terkait dengan metode penelitian. Pendekatan penelitian yang digunakan oleh kelompok kami yaitu pendekatan penelitian kualitatif, yaitu pendekatan penelitian yang dilakukan dengan cara mendeskripsikan objek penelitian secara mendalam dan cenderung bersifat deskriptif dan analitik. Kemudian untuk jenis penelitian yang kami gunakan yaitu jenis penelitian deskriptif, yaitu dengan mendeskripsikan data yang telah diperoleh saat penelitian secara keseluruhan sesuai dengan konteks yang terjadi di lokasi penelitian. Kemudian untuk fokus penelitian dalam penelitian kami adalah mengetahui eksistensi tradisi syawalan di Desa Bungo, Kecamatan Medong, Kabupaten Demak. Kemudian untuk sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer, diperoleh dengan cara melakukan penelitian langsung di lapangan tanpa melalui perantara, yaitu dengan melakukan wawancara secara langsung kepada narasumber. Kemudian untuk sumber data sekundernya diperoleh secara tidak langsung dalam penelitian ini dengan melakukan studi kepustakaan baik melalui media cetak maupun media elektronik. Kemudian untuk teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan berbagai macam teknik pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara, dokumentasi. Untuk observasi yaitu mengamati objek yang sedang diteliti dan kemudian mencatat setiap hal yang terjadi di lokasi penelitian sehingga didapatkan data yang teruji kebenarannya. Untuk wawancara dengan melakukan tanya jawab terhadap narasumber ahli yaitu pemangku adat dan masyarakat yang melaksanakan tradisi syawalan di Desa Bungo tersebut. Kemudian untuk dokumentasi dilakukan pengumpulan data dengan mendokumentasikan segala hal yang terkait dengan tradisi syawalan di Desa Bungo. Dokumentasi dapat berupa foto, video, recording, catatan, dan lain sebagainya. Kemudian untuk teknik validasi dilakukan untuk menguji kebenaran data yang diperoleh. Di sini akan dilakukan validasi dengan menggunakan triangulasi yang terbagi menjadi triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. Kemudian selanjutnya dilakukan analisis data. Dalam menganalisis data dilakukan dengan beberapa langkah, yaitu yang pertama pengumpulan data. Data dikumpulkan melalui berbagai teknik pengumpulan data tersebut, kemudian data direduksi, kemudian data disajikan, dan yang terakhir dilakukan penarikan kesimpulan. Demikian presentasi dari kelompok kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.